Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan melihat ahli nomor 8 di senior kota keempat Zuba, dipukuli sampai dia muntah darah oleh pendatang baru. Adegan ini membalikkan harapan banyak orang. Tapi Zuba masih seorang veteran yang berpengalaman. Dia tiba-tiba berteriak, mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Fang Yuan dengan erat. Fang Yuan merasa bahwa dia dibungkus oleh kapas, daging lemak meremasnya dari segala arah, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Dia meninju dan menendang, memukul daging dengan setiap pukulan. Tulang Zuba patah, dan dagingnya dipukuli menjadi bubur besar, dihaluskan di bawah kulitnya. Tapi Zuba mengertakkan gigi, dengan paksa menjebak Fang Yuan. Dia hampir dipukuli tanpa akal oleh Fang Yuan, tetapi satu-satunya pikiran yang jelas di benaknya mengingatkannya, jika dia membiarkan monster ini keluar, dia akan berada dalam masalah besar. Saat ruang di sekitarnya terjepit, Fang Yuan mendengus, tidak menunjukkan rasa takut saat dia mengaktifkan upaya habis-habisan Gu. Hantu banteng hijau muncul di udara. Hantu binatang baru. Bai Ningbing melihat ini dan pupil matanya menyusut. Diam-diam, Fang Yuan sudah tumbuh sekuat ini. Jika aku melawannya, hanya dengan cacing buku, aku khawatir. Hati Bai Ningbing tenggelam. Kekuatan banteng itu kuat dan tahan lama. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan menarik lengan gemuk Zuba yang melingkar erat di sekelilingnya. Membandingkan kekuatan, bagaimana Zuba bisa menjadi pasangannya? Zuba mencoba yang terbaik, lengannya menggigil, dan keringat mengalir seperti hujan, tetapi dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Sial, jika dia lepas, aku sudah selesai. Zuba merasakan perasaan tidak nyaman yang intens, firasat kematian yang intens menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Saya mengakui kekalahan, dia berteriak. Dibandingkan dengan hidupnya, apa itu ketenaran? Tuan rumah Gu Master segera menggunakan tahap pertempuran untuk memisahkan keduanya dengan paksa. Pertempuran telah diputuskan, Fang Zheng menang, Zuba kalah. Tuan rumah Gu Master mengumumkan. Kerumunan tersentak, dia benar-benar menang. Zuba hanyalah harimau kertas, berpura-pura kuat di luar, aku hampir tertipu olehnya. Zuba bahkan tidak bisa mengalahkan pendatang baru, bagaimana dia bisa menjadi ahli nomor 8, ini benar-benar memalukan untuk tahap pertempuran dalam kota keempat kita. Keadaan menyedihkan Zuba sekarang, menghancurkan citra yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bai Ningbing mendengar obrolan itu, dan menggelengkan kepalanya secara internal. Zuba telah menjadi ahli selama bertahun-tahun, dia pasti kuat, sayangnya dia bertemu Fang Yuan. Gaya bertarung Zuba adalah melawan serangan lawannya. Pertama menggunakan pertahanan untuk menyia-nyiakan esensi purba dan stamina lawannya, lalu melakukan serangan balik untuk menang. Tapi dia bertarung melawan Fang Yuan, monster ini, sebagai pembudidaya kekuatan, ditambah dengan teratai harta karun esensi surgawi, dia memiliki esensi purba yang tak ada habisnya. Stamina juga merupakan keahliannya sebagai pembudidaya kekuatan, keduanya saling membalas dalam aspek yang berbeda, tetapi yang lebih tangguh menang. Omong-omong, itu agak ironis. Bai Ningbing mengubah gayanya, menjadi lebih licik dan licik. Fang Yuan juga berubah, dari gaya liciknya sebelumnya, dia mulai bertarung dengan kekuatan mentah, gaya terus terang yang masuk semua. Keduanya sepertinya telah bertukar gaya. Zuba jatuh dan mengakui kekalahan, kalah. Dari Fang Yuan, reputasinya benar-benar ternoda. Kerja bagus. Di bawah panggung, Wei yang tertawa saat dia berkata kepada Fang Yuan. Ini adalah pertempuran pertama Fang Yuan di pusat kota keempat, jadi Wei yang datang untuk menonton. Penampilan Fang Yuan di luar ekspektasi Wei Yang. Wei yang sangat memperhatikan Fang Yuan, satu karena perintah dan misi pemimpin klan, tetapi juga karena persahabatan mereka. Mungkin kamu dilahirkan untuk jalan kekuatan. Di jamuan makan, Wei Yang berseru. Dia menepuk bahu Fang Yuan, saya berjalan di jalan kekuatan di masa lalu, tetapi gagal. Sekarang, saya melihat harapan dalam diri Anda, tahukah Anda, banyak mata mengawasi Anda sekarang. Terus berjalan di jalan ini tanpa keraguan. Fang Yuan mengangguk. Dia tahu keadaannya. Dia baru saja naik ke pusat kota keempat,
dan bertemu Zuba, mengalahkannya. Menjadi terkenal dalam semalam, banyak yang terkejut. Pertempuran ini baru saja berakhir, tetapi dia telah menerima tantangan kuat dari banyak orang. Orang-orang ini sebagian besar adalah Gu Master jalur kekuatan, datang setelah upaya habis-habisan Gu. Semakin baik kinerja, semakin besar nilai upaya habis-habisan Gu, dan semakin banyak keserakahan yang menariknya. Saat ini, mereka yang datang untuknya semuanya ahli di pusat kota keempat. Selanjutnya, kesulitannya hanya akan menjadi lebih sulit. Tapi semakin sulit, semakin niat bertarungnya melonjak, saat Fang Yuan merasakan darahnya terbakar. Hanya tingkat risiko dan kesulitan ini, apa itu? Bagaimana mereka bisa menghentikan saya, kemajuan Fang Yuan? Di dunia ini, tidak ada yang mampu mengakhiri ambisi saya. 8 hari kemudian, dia melawan Jin Bian Yuan, setelah bertarung secara merata untuk sementara waktu, dia melepaskan hantu binatang buasnya, menghancurkan cacing Gu pertahanan inti Jin Bian Yuan, membunuhnya di tempat. 10 hari kemudian, Liao Huadong yang terkenal dengan serangan agresif, bertarung melawan Fang Yuan. Fang Yuan bertarung menyerang dengan lebih banyak serangan, menjatuhkannya secara langsung. Jika bukan karena tuan rumah Gu Master, Liao Huadong pasti sudah mati. 17 hari kemudian, Zhong De yang memiliki kekuatan 5 harimau bertarung dalam pertandingan seru melawan Fang Yuan, tetapi dipukuli seperti anjing mati, tergeletak di tanah, tidak bergerak. Waktu terus berlalu, saat Fang Yuan menang lagi dan lagi. Ada banyak ahli di pusat kota keempat, tetapi pertumbuhan Fang Yuan gila. Baik itu budidaya, penambahan cacing Gu baru, atau aspek lain ini. Semakin banyak dia menang, semakin banyak batu purba yang dia terima. Dia berjuang melewatinya, maju dengan berani, setiap pertandingan adalah suguhan untuk ditonton oleh para penonton. Tapi di sisi lain, dia sangat waspada. Dia tidak pernah meremehkan lawan manapun, mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan sebelumnya. Dengan Wei Yang dan Liran, yang satu memiliki otoritas sementara yang lain memiliki jaringan bawah tanah, Fang Yuan dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan sebelum pertempuran. Dia bukan orang kasar yang tidak berotak, dia hanya menerima 4 pertandingan sebulan. Meskipun tantangan paksa adalah aturan, untuk mencegah penargetan yang disengaja, Gu Master yang ditantang dapat memiliki waktu istirahat 8 hari setelah setiap pertandingan. Fang Yuan menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan dirinya secara memadai, mengabaikan ejekan dari orang lain. Dia fokus pada kultivasi, tujuan tahap pertempuran adalah untuk menilai dan melatih dirinya sendiri, serta sumber pendapatan. Dia telah menjadi terkenal, kemenangannya menyebabkan namanya tersebar luas. Pendatang baru terkuat dalam sejarah. Bintang harapan dalam menghidupkan kembali jalan kekuatan. Binatang buas dan kejam, banyak gelar diberikan kepadanya. Menggambarkan sifat-sifatnya, pendatang baru tetapi memiliki rekor kemenangan yang luar biasa, memiliki upaya habis-habisan Gu, kejam dan kejam, tidak pernah melepaskan musuh yang bisa dia bunuh, dan lainnya. 3 bulan berlalu seperti ini. Hari ini, di ruang rahasia, Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk berhadapan. Bai Ningbing meletakkan kedua telapak tangan di punggung Fang Yuan, menyuntikkan esensi purba perak saljunya ke dalam dirinya. Esensi purba diubah oleh kesatuan tulang daging Gu, setelah beberapa kerugian, mereka disuntikkan ke lubang Fang Yuan. Di aperture, esensi prasurut dan mengalir, saat ombak menghantam dan menyerang dinding aperture. Swish swish swish, pasang naik dan turun, tidak pernah berakhir. Dinding cahaya putih diserang dan mulai berubah. Sesaat kemudian, dinding cahaya digantikan oleh dinding air, karena cahaya putih mengalir seperti air, menyebabkan dinding bukaan menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Dari tahap awal peringkat 3, dia maju ke tahap tengah. Fang Yuan hanya menggunakan beberapa bulan. Ini semua karena kesatuan tulang daging Gu dan Bai Ningbing. Semakin tinggi peringkat Gu Master, semakin besar perbedaan antara kultivasi mereka di alam kecil. Bai Ningbing adalah peringkat 3 tahap puncak, itu sangat membantu Fang Yuan. Kecepatan ini, jika terungkap, akan menyebabkan keributan besar. Bahkan Fang Yuan yang berpengetahuan luas merasa diam-diam terkejut. Tapi Bai Ningbing, yang merupakan mantan 10 fisik ekstrim dan memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan, tidak merasakan keterkejutan terhadap kemajuan Fang Yuan.
Jika Bai Ningbing berada di peringkat 4, menggunakan esensi purba emas ringan, kecepatan kultivasi Fang Yuan akan ditingkatkan lebih lanjut. Merasakan perubahan aura Fang Yuan, Bai Ningbing tahu dia telah berhasil dan menarik telapak tangannya. Jadi bagaimana, dalam beberapa hari, kamu akan mencapai tahap pertempuran dalam kota keempat. Apakah kamu tertarik untuk meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 4? Fang Yuan berbalik dan bertanya. Semakin tinggi kultivasi Bai Ningbing, semakin cepat dia bisa mengolah dirinya sendiri. Tidak perlu, jika kamu bisa berdiri teguh dengan kultivasi peringkat 3 dan berjuang melewatinya, aku juga bisa. Bai Ningbing mendengus dingin, tidak menunjukkan ekspresi bagus Fang Yuan. Tetapi pada akhirnya, dia menambahkan, bakat saya meningkat lagi, mencapai 92%. Pada tingkat ini, kapan kamu akan memberiku yang Gu? Aduh. Itu cepat. Fang Yuan terkejut, dia tahu banyak tentang 10 bakat ekstrim, tetapi detailnya tidak mendalam. Meskipun sumpah racun dihapus, Bai Ningbing masih memiliki tujuan besar. Kamu tidak perlu khawatir, denganku di sekitar, aku bisa melindungi hidupmu. Kami menggunakan sumpah racun Gu sebelumnya, bahkan jika kamu tidak mempercayaiku, pasti kamu mempercayai kekuatan Gu. Bai Ningbing tidak menegurnya. Beberapa bulan terakhir yang dia habiskan bersama Fang Yuan ini adalah periode paling damai dalam hidupnya. Saat keduanya bekerja keras bersama, dan dengan sumpah racun Gu memungkinkan mereka untuk membentuk aliansi. Tapi sepertinya, orang ini, dia tumbuh lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Mengenai hal ini, Bai Ningbing memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan mereka. Peningkatannya besar, tetapi perbaikannya lebih besar. Beberapa bulan ini, Fang Yuan tidak hanya mendapatkan kekuatan kura-kura, tetapi juga menggunakan Gu kulit perunggu peringkat 3, memberikan lapisan pertahanan lain pada kulitnya. Kulit perunggu peringkat 2 Gu hanya dapat memberikan pertahanan yang lebih baik pada kulit Gu Master untuk jangka waktu terbatas. Kulit perunggu peringkat 3 Gu, menggunakan tubuh sendiri dan memberikan pertahanan ini ke tubuh mereka secara permanen. Sekarang, kulit Fang Yuan berwarna perunggu, seperti dia telah mengalami kecoklatan matahari. Tulang besi, tendon baja, kulit perunggu, dengan perisai emas Gu, pertahanan Fang Yuan berada pada tahap keberhasilan awal, bahkan di antara tahap pertempuran kota dalam ketiga, itu cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Adapun kanopi Gu, Fang Yuan sudah menjualnya. Itu tumpang tindih dengan perisai emas Gu, dan tidak sesuai dengan gaya bertarung Fang Yuan. Saat Fang Yuan maju ke tahap tengah, sekelompok orang tiba di luar kota klan Shang. Kota klan Shang, Gu Yue Fang Zheng ada di dalamnya. Tai Ruonan berpikir sambil berjalan di depan semua orang. Tai Daoku menyapa Tuan Muda. Tai Daoku dengan cepat memberikan penghormatan. Tai Daoku, apa yang terjadi dengan matamu? Tai Ruonan melihat Tai Daoku mengenakan penutup mata hitam dan bertanya dengan heran. Tai Daoku menunjukkan ekspresi malu, mengatakan yang sebenarnya, mataku terluka oleh Bai Ningbing. Beberapa bulan yang lalu, dia bertarung dengan Bai Ningbing, dan mengalami kemunduran besar. Kehilangan mata kirinya, kekuatan pertempurannya turun drastis, dan dengan pisau tangan Gu tanpa ampun diambil oleh Bai Ningbing, dia bukan lagi tandingannya. Tapi Tai Daoku tidak menyerah. Dia memiliki hati yang tegas, mengertakkan gigi dan mengandalkan panggung pertempuran, bersama dengan mengambil beberapa pekerjaan mengawal dan menyelidiki, untuk bertahan hidup di kota klan Shang. Dia seperti serigala sendirian yang menjilati lukanya, saat dia mengamati Fang dan Bai secara diam-diam, perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya serta melapor ke klan. Justru karena suratnya, Tai Ruonan membawa tim ke sini secara pribadi. Bai Ningbing, benar-benar melukai Anda. Tai Daoku, intel Anda memiliki beberapa kesalahan, mengapa Anda tidak menyebutkan ini dalam surat Anda? Tai Ruonan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk mengatakannya? Tai Daoku tertawa pahit, dia adalah Master Gu peringkat 3, dia memiliki kebanggaan dan martabatnya. Tetapi terhadap tuduhan Tai Ruonan, dia menundukkan kepalanya, menjawab, itu adalah kesalahan saya. Dia adalah pria yang bangga, tetapi dia sangat menghormati Tai Ruonan. Sudah 2 tahun. 2 tahun lalu, kematian Tai Sueleng dilaporkan ke klan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam.
Master Gu peringkat 5 adalah kekuatan besar, berdiri di puncak alam fana, bahkan klan besar seperti klan Tai akan merasakan sakit karena kehilangan satu. Selain itu, ini adalah penyelidik ilahi Tai Sueleng. Namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan, dia adalah simbol dan bendera untuk klan Tai. Kematian Tai Sueleng adalah kerugian bagi klan Tai, tetapi juga kerugian bagi seluruh faksi yang benar. Saat klan berduka, Tai Ruonan, sebagai putri Tai Sueleng, berdiri. Dia telah mengikuti ayahnya, berkeliaran di perbatasan selatan. Setelah kembali ke klan, dia menantang 13 aula klan Tai, mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran arena dan menjadi salah satu dari 8 tuan muda di klan Tai. Setelah mengambil alih urusan internal klan Tai, dia memecahkan banyak kasus, korupsi dan keserakahan tidak bisa disembunyikan darinya, saat dia membawa para penjahat ke pengadilan. Sueleng jatuh, tetapi Tai Ruonan bangkit, mengambil alih tugas ayahnya, dan menjadi bintang baru yang sedang naik daun selama 2 tahun terakhir di klan Tai. Nama Tai Ruonan mulai menyebar luas, dan bahkan Tai Daoku, seseorang yang berada jauh di kota klan Sang, mendengar tentang kisahnya. Klan Tai dan klan Sang memiliki kebijakan yang berbeda, bahkan jika Tai Ruonan gagal mencapai posisi pemimpin klan Tai, dia akan tetap menjadi anggota. Penting, seorang jenderal hebat yang melindungi gunung. Dia masih muda, tetapi sudah menempati peringkat 3 tahap atas. Gelar jeniusnya sesuai dengan namanya. Baik itu pencapaian Tai Ruonan saat ini atau masa depan, itu sepadan dengan rasa hormat Tai Daoku. Taimu, lihat luka-lukanya. Tai Ruonan melambaikan tangannya, berkata, Taimu memiliki wajah yang halus, dia adalah Gu Master penyembuh dalam tim. Dia dengan cepat maju dan memeriksa mata Tai Daoku di depan semua orang. Hanya dalam beberapa napas, Taimu melaporkan, matanya lumpuh, tidak ada yang bisa saya lakukan. Untuk menyembuhkannya, dibutuhkan Master Gu peringkat 5. Dia rendah hati, baru berusia 28 tahun tetapi sudah peringkat 3 tahap puncak, dia adalah elit klan dari cabang samping klan Tai. Banyak orang mencoba merekrutnya, tetapi dia memutuskan untuk melayani Tai Ruonan sebagai gantinya. Beberapa tahun ini, Tai Ruonan telah mengambil peran sebagai tuan muda, dan pasukannya berkembang, merekrut banyak elit berbakat ke dalam faksinya, Taimu hanyalah salah satunya. Di kota klan Sang, ada ahli peringkat 5 bernama Dr. Su Shou. Tai Daoku, ambil uang ini dan sembuhkan matamu. Tai Ruonan mengeluarkan Gu yang lebih tua purba, dan melemparkannya ke Tai Daoku. Terima kasih tuan muda. Tai Daoku mengambil Gu dan menunjukkan ekspresi terima kasih. Biaya perawatan Dr. Su Shou sangat mahal, dia telah berhemat dan menabung beberapa tahun ini, untuk menabung cukup uang untuk menyembuhkan matanya. Tapi 100.000 batu purba bukanlah jumlah yang kecil. Harga komoditas di kota klan Sang tinggi, dan Tai Daoku harus membeli pisau tangan Gu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menabung cukup uang. Dia menegakkan punggungnya, saya sudah memesan perkebunan taman untuk tuan muda untuk tinggal, silakan ikuti saya. Tapi Tai Ruonan melambaikan tangannya, jangan terburu-buru, bawa aku ke Taman Nankiyu, dalam laporanmu, kamu menyebutkan bahwa Fang dan Bai tinggal di Taman Nankiyu kan? Ya, begitu. Tai Daoku tercengang, tidak menyangka Tai Ruonan begitu langsung. Pimpin jalan, Tai Ruonan menginstruksikan. Iya, Tai Ruonan memiliki sifat yang cepat dan tegas, tetapi sesaat kemudian, dia ditolak masuk. Maaf, kedua tuanku sedang berkultivasi di ruang rahasia mereka. Penjaga pintu Taman Nankiyu berkata dengan hormat. Apa, takut, mencoba bersembunyi di dalam? Tai Daoku mendengus jijik. Penjaga pintu telah dilatih secara khusus oleh klan Sang, dia memiliki kualitas yang hebat, setelah menatap Tai Daoku, dia tetap menjaga pintu dengan tegas, tidak membiarkan mereka masuk. Tai Ruonan adalah salah satu tuan muda dari klan Tai yang hebat, dia tidak akan membuat keributan terhadap seorang anak. Dia tersenyum, mengeluarkan undangan, memberikannya kepada penjaga pintu, jangan khawatir, berikan surat undangan saya. Saya memiliki hubungan dengan tuan-tuan Anda, kami akan datang lagi di malam hari. Saya pasti akan menyampaikan pesan Tuhan, tetapi mereka berada dalam kultivasi tertutup, saya tidak dapat menjamin kapan mereka akan keluar. Mereka mungkin tidak keluar pada waktu makan malam. Penjaga pintu itu mengingatkan sebelum mereka pergi. Sampai waktu makan malam, ketika klan Tai datang lagi, mereka ditolak sekali lagi.
Saya pikir Fang dan Bai ini takut dengan keagungan Tuan Muda, bersembunyi di dalam takut muncul. Mungkin mereka mencoba menunjukkan otoritas mereka, secara khusus menargetkan kami. Geng Klantai menebak, berbicara dengan marah. Mereka telah berkunjung 2 kali, tetapi diperlakukan seperti ini. Apakah mereka benar-benar berpikir sangat tinggi tentang diri mereka sendiri? Bahkan Tuan Muda Klan Sang harus meninggalkan pekerjaannya dan datang untuk menghadiri kelompok. Jangan cemas, kita akan datang lagi besok pagi. Tai Ruonan menenangkan geng itu, membagikan undangan lain saat dia menunjukkan ekspresi dalam pikirannya. Pada pagi kedua, Taman Nan Qiu ditutup lagi. Emosi geng klan Tai melonjak, hampir menerobos dengan paksa, tetapi dihentikan oleh Tai Ruonan, yang membagikan undangan lain. Kelompok itu baru saja pergi, dan Fang Yuan keluar dari ruang rahasianya. Dasi Ruonan. Mendengar laporan pelayan itu, Fang Yuan menatap aneh. Dia tahu bahwa wanita ini adalah putri Tai Sueleng, bukankah dia meninggal di Gunung Qingmao? Tai Sueleng terbang keluar dari topeng perunggu boneka raksasa Gunung Gu, menggunakan tangan baja Gu untuk menyelamatkan Tai Ruonan. Fang Yuan dan Bai Ningbing terlibat dalam pertarungan sengit pada saat itu, penglihatannya terhalang oleh ular abadi bentuk putih, sehingga dia tidak melihatnya. Setelah kabut menghilang, dia diserang oleh kelompok derek, pemandangannya berantakan dan dia tidak punya waktu sedetik pun untuk beristirahat. Bahkan sampai Bai Ningbing meledakkan sendiri, Fang Yuan tidak melihat Tai Ruonan. Jadi, dalam kesan Fang Yuan, dia selalu berpikir bahwa ayah dan anak perempuan klan Tai telah meninggal di Gunung Qingmao. Untuk berpikir Tai Ruonan ini masih hidup, tidak hanya itu, dia bahkan menjadi tuan muda klan Tai. Fang Yuan memegang 3 undangan itu, melihat dan mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat nama ini, dia merasakan niat membunuh yang kuat mengalir keluar dari hatinya. Orang ini terlalu merusak pemandangan. Seorang penyintas Gunung Qingmao, telah berinteraksi dengan dirinya sendiri dan Gu Yue Fang Zheng, ancaman besar bagi dirinya sendiri. Jika identitas aslinya terungkap, itu akan memengaruhi gaya hidupnya yang damai saat ini, dan surga yang telah dia buat dengan susah payah di kota Klan Sang akan hilang. Tapi Tai Ruonan ini, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tuan muda Klan Tai, di kota Klan Sang, dia tidak diizinkan untuk membunuhnya. Aku masih terlalu lemah, jika aku peringkat 6 seperti saat itu, aku bisa membunuh goreng kecil ini dengan 1 jari. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun kekuatan pertempurannya melonjak, dan pertumbuhannya mencengangkan, membunuh Tai Ruonan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dia tanggung saat ini. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan namanya sendiri pada saat ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung, ahli yang lebih kuat dari ahli lain. Peringkat 5 hanyalah puncak alam fana, namun dia hanya peringkat 3. Fang Yuan dengan cepat memilah pikirannya, menghilangkannya adalah metode paling langsung, tetapi tidak dapat digunakan, sehingga dia harus memikirkan cara untuk menghadapi tamu yang tidak diinginkan ini. Masalah di Gunung Qingmao tidak terungkap, melihat tindakan Tai Ruonan, dia pasti tidak tahu apa-apa. Jika tidak, dia tidak akan datang hanya dengan kelompok ini untuk menangkapku. Dia mengirim 3 undangan dan dengan sengaja menunjukkan tekadnya ingin bertemu dengan saya. Sepertinya dia ingin belajar apa yang terjadi saat itu dariku. Bagaimanapun, ayahnya meninggal di Gunung Qingmao. Kalau begitu masalahnya sekarang adalah, saya menggunakan nama Gu Yue Fang Zheng sekarang, apakah dia akan mencurigai identitas saya yang sebenarnya? Jika dia memiliki kecurigaan, bagaimana saya menyingkirkan keraguannya? Atau lebih buruk lagi, jika identitas saya terungkap, bagaimana saya menyelamatkannya? Dari temuan Sang Yan Fei, saya memiliki bakat biasa, hanya saudara laki-laki saya yang memiliki bakat kelas A, bagaimana saya menjelaskan perubahan bakat saya? Otak Fang Yuan bekerja dengan cepat. Dia adalah seorang skema licik, memiliki sifat waspada, dia selalu menganggap hasil terburuk, dan krisis besar ini tidak berbeda. Dia, dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Jika saya benar-benar sampai pada tahap itu, saya akan menjual tengkorak darah Gu ke Sang Yan Fei. Dia telah mengumpulkan warisan sejati Laut Darah, jika saya menjual tengkorak darah Gu kepadanya, dia akan dapat meningkatkan bakat Sang Xin Qi. Dia sangat menyayanginya, menggunakan pria yang memenangkan surga Gu untuknya mengubah nasibnya.
Dia tidak akan menolak kesepakatan ini. Menyerahkan tengkorak darah Gu akan memungkinkan Fang Yuan untuk menjelaskan alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Tetapi kecuali masalahnya telah berkembang ke tahap terburuk, Fang Yuan pasti tidak akan menjual tengkorak darah Gu. Tengkorak darah Gu adalah Gu ilahi untuk membesarkan para jenius untuk sebuah klan. Jika saya menjualnya ke klan Sang, pasukan klan Sang akan berkembang pesat. Meskipun tengkorak darah Gu tidak memiliki nilai lagi bagiku, itu adalah cerita lain bagi orang lain. Fang Yuan tidak tahu Fang Zheng masih hidup sekarang, dan mengalami pertumbuhan kekuatan yang cepat. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir lagi, menurut reaksi klan Tai Ruonan mungkin tidak tahu tengkorak darah Gu ada di tangan saya. Mungkin bakat kelas A saya sekarang adalah fasa terbesar yang saya miliki. Mengenai hal ini, Fang Yuan tepat. Sebenarnya, Tai Ruonan tidak pernah mencurigai identitas Fang Yuan. Alasannya jelas bakat. Tai Ruonan selalu berasumsi bahwa Fang Yuan adalah fisik bulan kuno yang terpencil. Mengenai kelemahan 10 fisik ekstrim, dia telah belajar banyak tentang itu di klan Tai. Setelah waktu yang lama berlalu, jika itu benar-benar Fang Yuan, dia pasti sudah lama mati. Selain itu, dari laporan Tai Daoku, gaya bertarung Fang Yuan yang berani dan terus terang, juga merupakan bukti identitasnya. Dalam benak Tai Ruonan, Fang Zheng adalah orang dengan gaya seperti itu, adapun Fang Yuan yang licik itu, bagaimana dia bisa bertarung dengan keganasan seperti itu. Pada kunjungan keempat Tai Ruonan, dia akhirnya bertemu Fang Yuan. Di ruang tamu, hanya Fang Yuan dan Tai Ruonan yang hadir, sisanya diusir. Berpikir bahwa kamu dan aku akan bertemu dalam keadaan seperti itu, seru Tai Ruonan. Fang Yuan dan Fang Zheng adalah kembar, mereka terlihat hampir identik. Dia berseru, tetapi Fang Yuan bahkan lebih emosional, menghela nafas dalam-dalam, masa lalu adalah masa lalu. Biarkan tetap seperti itu, saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Mata Tai Ruonan bersinar tajam, tidak, beberapa hal tidak bisa dilupakan. Kunjungan saya kali ini adalah untuk masalah saat itu. Kamu harus tahu bagaimana ayahku meninggal, tolong katakan yang sebenarnya. Fang Yuan memandang Tai Ruonan dalam-dalam, dia tidak menunjukkan rasa takut, menatap kembali ke arahnya. Tatapannya menunjukkan semangat yang kuat dan bertekad. Mata dan alisnya lebih tajam dari sebelumnya, karena dia tidak berkeliaran selama beberapa tahun ini. Kulitnya yang agak gelap telah menjadi pucat, dan bersama dengan hidung aqualine dan bibir merahnya, itu menampilkan citra seorang jenderal wanita heroik. Tidak diragukan lagi, dia cantik. Meski tidak cocok dengan Bai Ningbing dan Sang Xinqi, tubuhnya memiliki bentuk yang bagus, terutama kakinya yang panjang. Ditambah dengan wataknya yang unik, itu menyebabkan dia bersinar di antara orang-orang, dan memikat keinginan menaklukkan manusia. Tapi Fang Yuan tidak peduli dengan penampilannya, dari tatapannya, Fang Yuan merasakan bahwa dia tidak meragukan identitasnya. Ini bagus. Kemudian selanjutnya, masalahnya adalah bagaimana menjelaskan masalah saat itu. Fang Yuan tahu, jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat, Tai Ruonan tidak akan melepaskannya. Mengenai hal ini, Fang Yuan memiliki langkah-langkahnya. Jadi, dia menghela nafas. Setiap kali saya memikirkan King Mao Maintain, hati saya sakit. Anda mungkin telah kehilangan seorang ayah, tetapi saya kehilangan klan, setiap anggota keluarga saya, dan dipaksa untuk berkeliaran di alam liar. Meskipun kota klan Sang bagus, bagaimanapun juga itu adalah tanah asing, tidak ada perasaan di rumah. Mengatakan demikian, matanya memerah. Melihat Fang Yuan bertindak seperti ini, tatapan keras Tai Ruonan melembut. Sebagai orang-orang dalam keadaan yang sama, keduanya menjadi korban. Tetapi dibandingkan dengannya, Fang Zheng yang telah kehilangan semua anggota klannya tidak diragukan lagi lebih menyedihkan. Tahukah kamu membunuh seorang tuan muda dari klanku, jika aku tidak menghentikan mereka, kamu pasti sudah diadili oleh klanku. Tai Ruonan mengubah topik pembicaraan. Ekspresi Fang Yuan berubah, dengan cepat menjelaskan, saya tahu tentang masalah tentang Tai Daoku, itu tidak disengaja. Saya menggali perangkap untuk menangani monyet rok rumput. Siapa yang meminta klan Tai Anda untuk mengejar saya dan jatuh ke dalam perangkap saya? Mereka meminta kematian, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Hidup untuk seumur hidup, itu benar-benar dibenarkan, bukan? Ekspresi Tai Ruonan berubah serius.
Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, jika itu masalahnya, berapa banyak nyawa yang saya perlukan untuk membayarnya. Wajahnya juga menunjukkan senyum dingin, Tai Ruonan, setelah begitu banyak hal terjadi, kami bukan lagi anak-anak yang naif. Klan Tai Anda tidak memiliki pembenaran dalam masalah ini, alasan Anda tidak bertindak adalah karena token duri ungu di tangan saya, bukankah itu masalahnya? Tai Ruonan menjawab dengan jujur, token duri ungu adalah alasan utamanya. Tapi itu hanya dapat melindungi keselamatan Anda di kota Klansang, begitu Anda pergi, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda dapat memberi tahu saya yang sebenarnya di balik masalah ini saat itu, saya dapat meyakinkan Anda, selama saya hidup, klan Tai tidak akan mengejar Anda untuk masalah ini. Hati Fang Yuan sedikit terkejut. Tai Ruonan ini tampaknya telah berkembang dengan baik beberapa tahun ini. Bahkan sebagai tuan muda klan Tai, tidak banyak yang memiliki tingkat otoritas ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menggunakan sumpah racun Gu. Tai Ruonan melanjutkan, sumpah racun Gu lagi. Sejujurnya, Fang Yuan sudah muak memurnikan kata-kata Gu yang makan. Yang benar tidak banyak, sekarang kamu adalah tuan muda klan Tai, bisakah kamu tidak menebaknya? Fang Yuan menundukkan kepalanya, diam-diam mengamati Tai Ruonan. Dia menggunakan ini untuk menyelidikinya, tetapi Tai Ruonan sepertinya tidak menyadarinya. Gadis muda itu tersenyum, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku sudah punya ide. Nada suara Fang Yuan berubah, kamu tahu. Tai Ruonan menghela nafas perlahan, 10 fisik ekstrim bukanlah rahasia bagi klan tingkat tinggi di dunia Gu Master. Menyebabkan adegan itu dan menyegel seluruh gunung King Mao dalam es, bahkan Master Gu peringkat 5 tidak dapat melakukannya. Tapi yang tidak saya duga adalah, saudara laki-laki Anda bukanlah fisik bulan kuno yang terpencil, tetapi fisik jiwa es gelap utara. Apa? Fang Yuan memanggil dalam benaknya, tetapi ekspresinya tetap sama, hanya menyipitkan mata dengan tepat. Mengapa dia mengira aku adalah fisik bulan kuno yang terpencil? Fang Yuan merasa aneh dengan absurditas klaimnya. Tunggu, tidak heran saat itu, pemimpin klan Gu Yue melindungiku tanpa alasan. Jangan bilang, mereka pikir kecepatan kultivasi saya disebabkan oleh 10 fisik ekstrim. Saat dia mempertimbangkan hal ini, banyak hal mulai masuk akal. Jika dia berpikir begitu, maka fisik jiwa es gelap utara adalah penutup terbesarku. Ini berarti dia tidak pernah meragukan identitas asli saya. Selama saya tidak menunjukkan kekurangan dalam kepura-puraan saya nanti. Memikirkan hal ini, wajah Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang rumit dan menyakitkan. Dia tidak berbicara, hanya menghela nafas. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak celah yang dia ciptakan, kata-kata mengarah pada kesalahan. Tai Ruonan melihat ekspresinya dan menegaskan tebakannya, saat nadanya menjadi lebih lembut, Fang Zeng, aku tahu rasa sakit di hatimu sangat rumit. Satu-satunya yang menghancurkan rumahmu, membuatmu berkeliaran di luar, dan membunuh seluruh klanmu, adalah saudaramu sendiri Fang Yuan. Fang Yuan menghentikan kata-katanya, matanya memerah, berhentilah berbicara, karena kamu tahu dengan jelas, mengapa kamu harus bertanya padaku sekarang. Tapi saya butuh jawaban yang jelas, semua ini adalah asumsi saya. Tai Ruonan menatap dengan kuat. Fang Yuan mengangguk, saat air mata jatuh tanpa suara. Tai Ruonan melihat ini, tidak bisa memaksanya lebih jauh, hanya berkata dengan sedih, tahukah kamu, aku telah bergegas kembali ke Gunung King Mao, melihat salju yang menelan gunung, hatiku berantakan. Saya tahu ayah saya dibunuh oleh Fang Yuan, jika dia masih ada, kebencian membunuh ayah saya lebih besar dari surga, saya pasti akan membunuhnya untuk balas dendam. Tapi dia sudah mati, jadi bagaimana jika saya tidak puas dengan hasilnya? Saya ingin berbakti kepada orang tua saya tetapi sudah terlambat, saya ingin membunuh pembunuhnya tetapi dia sudah mati. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup. Tai Ruonan menghela nafas, tidak tahu bahwa musuh bebuyutannya ada tepat di depannya. Fang Yuan mendengus dingin, menunjukkan ketidaksenangan, bagaimanapun juga, Fang Yuan adalah saudaraku, dia sudah mati, apalagi yang kamu inginkan. Mata Tai Ruonan bersinar, saya ingin tahu beberapa hal. Saat itu, ayah saya telah menerima surat misterius, saya tahu apa yang tertulis di dalamnya. Dikatakan bahwa desa Gu Yue mengandung warisan laut darah,
sehingga ayah saya mengabaikan luka-lukanya dan segera bergegas ke Gunung King Mao. Apakah kamu dan Bai Ningbing mengetahuinya? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, jika saya mendapatkannya, saya sudah menggunakannya. Mengapa saya sangat menderita dalam perjalanan ini? Tai Ruonan menatap Fang Yuan dengan makna yang dalam, warisan laut darah membawa bencana yang tak ada habisnya. Saat itu, jalan iblis Gu Master leluhur laut darah meninggalkan warisan keji ini. Sampai ke akar masalahnya, kematian ayahku juga karena warisan ini. Fang Zheng, jika Anda benar-benar menerima warisan ini, saya harap Anda dapat menyerahkannya kepada saya, dan membiarkan saya mengkompensasi beberapa penyesalan saya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak berarti tidak. Tai Ruonan serius, sebelum berbicara, menurut laporan saya, Anda memiliki Gu yang memancarkan aura darah yang kuat, Anda biasa menggunakannya sebagai serangan jarak jauh. Tetapi setelah Anda beralih ke kultivasi jalur kekuatan, Anda tidak lagi menggunakannya. Mengapa demikian? Fang Yuan tercengang, sebelum menyadarinya. Kamu mencurigai aku mengambil warisan laut darah, tetapi ingin menyembunyikannya. Maksudmu Gu ini? Fang Yuan berkehendaki, dan mengeluarkan bulan darah Gu dari lubangnya, melemparkannya ke Tai Ruonan. Ini adalah bulan darah Gu dari klan saya, apakah Anda tidak melihat saudara laki-laki saya menggunakannya sebelumnya? Kembali ketika ledakan terjadi, pemimpin klan saya dan pemimpin klan Bai bekerja sama dan melindungi saya dan Bai Ningbing dengan mengorbankan nyawa mereka. Pemimpin klan menyerahkan Gu yang tersisa, dan selama perjalanan dengan Bai Ningbing, banyak Gu meninggal karena kelaparan, tetapi hanya bulan darah Gu yang tersisa menjadi mudah untuk diberi makan. Kata-kata, Fang Yuan tidak hanya menjawab pertanyaan Tai Ruonan, tetapi bahkan menjelaskan mengapa dia dan Bai Ningbing bisa melarikan diri dari neraka es. Tai Ruonan memeriksa bulan darah Gu, ekspresinya berubah santai, jadi itu saja. Pemimpin klan Anda berani, untuk melindungi garis keturunan, dia mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar mulia. Fang Yuan mendengus, itu sebabnya saya harus hidup lebih baik, dan membangun kembali desa Gu Yue. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan mengakhiri hidupnya. Ini menjelaskan mengapa dia begitu kejam dan kejam di tahap pertempuran. Meskipun kita tidak menghabiskan banyak waktu bersama, aku jelas bisa merasakan bahwa kamu telah berubah. Tai Ruonan memandang Fang Yuan, dia hanya mengenang dan tidak mencurigainya. Setelah mengalami trauma seperti itu, kebanyakan orang akan berubah, itu normal. Fang Yuan menatapnya dengan lugas, orang-orang berubah, bukankah kamu juga berubah? Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, saya baru saja berjalan di jalan saya sendiri. Setelah itu, keduanya terdiam. Lama setelah itu, Tai Ruonan berbicara, saya akan membawa Tai Daoku kembali. Saya berjanji kepada Anda, klan Tai tidak akan lagi mengejar masalah ini. Mengandalkan klan Sang dan membangun kembali klan Anda adalah metode yang baik, banyak orang berhasil, dan saya berharap Anda sukses juga. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu berdiri dan pergi dengan tegas. Fang Yuan memandangnya pergi, matanya menyipit. Dia memiliki firasat yang tidak jelas, Tai Ruonan ini tidak sederhana, dia mungkin memberinya masalah besar di masa depan. Aku benar-benar ingin membunuhnya terlebih dahulu. Fang Yuan dipenuhi dengan penyesalan tak berdaya. Tai Ruonan benar-benar pergi. Dan seperti yang dia katakan, dia membawa Tai Daoku bersamanya. Fang Yuan mengerti betul orang seperti apa Tai Daoku itu. Mampu bertarung intens dengan Bai Ningbing untuk waktu yang lama, dia jelas seorang ahli dan tidak bisa dipandang rendah. Sekarang, dia telah direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Ruonan ini harus dihilangkan, membiarkannya hidup-hidup akan menjadi ancaman besar. Fang Yuan memiliki firasat yang kuat di dalam hatinya, karena Tai Ruonan, dia dan Bai Ningbing memiliki kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang menemukan jalan yang ingin mereka lalui dalam hidup. Orang-orang seperti itu memiliki kemauan dan keberanian yang besar, selama mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti memiliki pencapaian besar. Tai Ruonan juga memiliki bakat kelas A bersama dengan dukungan dari Tai Clan. Dia adalah salah satu dari 8 tuan muda klan Tai, hanya ini saja, Fang dan Bai tidak bisa dibandingkan dengannya bahkan dengan token duri ungu. Jika pertumbuhan kita terus seperti ini, dia secara bertahap akan melemparkan aku dan Bai Ningbing jauh-jauh.
Hanya melalui warisan tiga raja, saya dapat mengurangi kesenjangan di antara kita. Fang Yuan membuat rencana. Dengan perkembangan normal, Fang dan Bai bukanlah pasangan Tai Ruonan. Yang terakhir adalah salah satu tuan muda klan Tai, sumber daya yang dia terima begitu banyak sehingga Fang dan Bai bahkan tidak bisa mulai membandingkan. Hanya dengan berjalan di rute yang tidak biasa, dengan mengambil risiko dan jalan pintas, mereka dapat mengurangi kesenjangan ini. Warisan tiga raja dan pertempuran jahat yang benar di Gunung Yitian adalah jalan pintas seperti itu. Musim semi datang dan pergi, autumn pergi dan kembali. Sungai waktu terus mengalir tanpa henti dan lebih dari setahun berlalu. Taman Nankiyu, ruang rahasia. Fang Yuan sedang duduk bersila di atas bantal, butiran keringat merembes keluar dari dahinya, saat dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia menyempurnakan gu dan itu adalah momen penting. Bola merah, oranye dan hijau, melayang di udara, ukuran keranjang. Cahayanya mewarnai wajah Fang Yuan dengan berbagai warna. Melakukan 4 tugas sekaligus. Kekuatan kura-kura batu gu, pergi. Mengikuti kehendak Fang Yuan, cahaya gelap terbang keluar dari lubangnya dan menembus bola cahaya 3 warna. Penambahan kekuatan kura-kura batu gu segera menciptakan reaksi intens di bola cahaya 3 warna. Bola cahaya yang berwarna merah, oranye dan 3 warna, sekarang memiliki cahaya gelap yang bercampur di dalamnya. Keempat warna bersaing satu sama lain tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan pertempuran menjadi kacau. Untuk sesaat, keempat warna itu bergerak dengan ganas, seperti air mendidih yang diaduk oleh tangan besar. Boom! Tiba-tiba, terdengar ledakan kecil. Bola cahaya meledak dan membentuk hujan 4 warna. Hujan ringan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata, ruang rahasia itu tenggelam dalam kegelapan. Semuanya menghilang. Gagal lagi. Dalam kegelapan yang menakutkan, Fang Yuan menghela nafas pelan. Darah perlahan merembes keluar dari hidungnya dan karena kegagalan dalam memurnikan gu, jiwanya juga menerima serangan balik, menyebabkan dia mengalami ledakan pusing. Ini sudah menjadi kegagalan keempat. 1,5 tahun telah berlalu, saya telah maju ke pusat kota ketiga dari keempat. Namun, saya belum bisa membeli kekuatan pahit gu. Fang Yuan tahu alasannya. Salah satunya adalah karena kekuatan pahit gu sangat langka dan juga sangat mahal, itu jarang muncul bahkan di kota klan Sang. Kedua adalah karena Sang Yazi adalah orang yang mengelola toko-toko dan menghalangi Fang Yuan dari kegelapan. Sang Yazi adalah salah satu tuan muda klan Sang dan mengendalikan toko-toko di kota klan Sang. Fang Yuan ingin membeli gu kekuatan pahit, dan Sang Yazi memiliki segala macam cara untuk menghalangi Fang Yuan. 2 tahun lalu, Fang Yuan tiba di kota klan Sang dan telah memeras Sang Yazi. Dan setelah ini selesai, Sang Yazi mengandalkan warisan Bai Gu untuk lulus ujian klan dan mempertahankan posisi tuan mudanya. Meskipun dia terhalang oleh sumpah racun Gu, tidak bisa melakukan gerakan fatal terhadap Fang Yuan, cara membalas dendam ini masih diperbolehkan. Sang Yazi bagaimanapun juga adalah putra Sang Yan Fei, setiap kehilangan yang dideritanya membuatnya lebih bijaksana. Setelah kemunduran yang dia derita, dia membangkitkan semangatnya, menghapus dekadensinya, menjadi berhati-hati dalam menikmati anggur dan wanita, dan menjadi lebih cerdik. Dia mengandalkan sistem klan untuk menghadapi Fang Yuan, menggunakan cara yang lebih tersembunyi bahwa bahkan token duri ungu yang dimiliki Fang Yuan tidak ada gunanya. Pemegang token duri ungu dianggap sebagai tamu terhormat klan Sang. Namun pada akhirnya, mereka adalah orang luar dan tidak bisa dibandingkan dengan Sang Yazi yang merupakan tuan muda klan Sang. Karena dia tidak bisa membeli kekuatan pahit Gu, Fang Yun hanya bisa mencoba menyempurnakannya sendiri. Namun, tingkat keberhasilan dalam memurnikan kekuatan pahit Gu benar-benar sangat rendah. Menghitung dalam upaya hari ini, Fang Yuan telah mencoba fusi 4 kali dan dalam prosesnya kehilangan kekuatan beruang coklat Gu, Gu kekuatan kuda berlari kencang, tenaga kerja banteng hijau Gu dan kekuatan kura-kura batu Gu. Selain itu, dia juga kehilangan bahan tambahan yang berharga dan sejumlah besar batu purba. Untungnya, Fang Yuan mampu terus menang di tahap pertempuran dan mendapatkan sumber daya, memungkinkannya menanggung biaya kegagalan penyempurnaan Gu. Kali ini juga gagal, saya hanya bisa menunggu luka saya pulih sebelum saya mencoba lagi. Fang Yuan menghela nafas. Penyempurnaan Gu membutuhkan kehati-hatian. Kegagalan untuk menyempurnakan Gu dapat menimbulkan reaksi pada
Tubuh dan jiwa Gu Master. Cedera pada tubuh lebih mudah diatasi, tetapi karena multitasking, jiwa menderita kerusakan yang sangat merepotkan untuk ditangani. Semakin tinggi pangkat dan semakin langka Gu, semakin parah konsekuensi kegagalan. Dengan demikian, penyempurnaan Gu Master akan sering terluka parah atau terbaring di tempat tidur karena kegagalan penyempurnaan Gu, dan terkadang reaksi bahkan menyebabkan kematian. Bukannya Gu yang bisa menyembuhkan jiwa tidak ada, tetapi mereka semua sangat langka dan biasanya disimpan secara rahasia oleh klan besar. Luka pada jiwanya kali ini akan menimbulkan pusing ringan pada Fang Yuan selama lebih dari sebulan. Pusing ini akan mempengaruhi kekuatan pertempuran Fang Yuan, dan celah kecil seperti itu bisa berakibat fatal dalam pertempuran antar ahli. Jadi Fang Yuan biasanya mencoba ini setelah interval sebulan untuk membiarkan jiwanya memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri. Penyempurnaan Gu gagal, tetapi kultivasi hari ini belum berakhir. Fang Yuan menunggu dalam meditasi, beberapa saat kemudian, dia mendengar ketukan dari luar. Dia membuka pintu dan menyambut Bai Ningbing. Selama 1,5 tahun ini, Bai Ningbing membuat kemajuan pesat dan juga mencapai pusat kota ketiga, setelah mengumpulkan satu set cacing Gu. Dia setara dengan Fang Yuan dan jarang menderita kerugian. Mereka disebut dua bintang baru generasi ini di panggung pertempuran dan mendapat perhatian dari banyak orang. Keduanya tidak berbicara dan hanya mengangguk satu sama lain. Bai Ningbing duduk bersila di bantal yang berlawanan dan meletakkan telapak tangannya di punggung Fang Yuan, menuangkan esensi purba perak saljunya. Bai Ningbing sengaja menekan kultivasinya dan dengan demikian, masih berada di tahap puncak peringkat 3. Sebaliknya, kultivasi Fang Yuan berkembang pesat dan sekarang hanya setengah langkah dari peringkat 3 tahap atas. 4 jam kemudian, Bai Ningbing berhenti menyuntikkan esensi purba dan menarik telapak tangannya. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Auranya bahkan lebih melimpah dan ada perasaan kenyang yang samar-samar. Ini adalah tanda kultivasi yang hampir menerobos. Kultivasi saya semakin dekat dengan peringkat 3 tahap atas, saya akan terobosan dalam beberapa hari. Fang Yuan dengan tenang menganalisis dalam benaknya. Setelah saya terobosan ke tahap atas, saya akan menggunakan peninggalan perak putih Gu dan langsung mendorong kultivasi saya ke peringkat 3 tahap puncak. Seperti ini, saya bisa mengejar Bai Ningbing, dan juga mengurangi tekanan Spring Autumn Cicada pada bukaan. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah Gu Vital Fang Yuan dan juga Gu peringkat 6. Selama 1,5 tahun ini, ia terus menyerap air sungai waktu dan auranya semakin kuat saat pulih, menciptakan tekanan pada lubang Fang Yuan lagi. Tapi situasinya kali ini berkali-kali lebih baik daripada yang ada di Gunung King Mao. Kultivasi Fang Yuan berkembang pesat, dan dengan bukaan peringkat 3, itu tidak mendesak seperti saat itu di Gunung King Mao. Semua ini harus dikaitkan dengan kesatuan daging tulang Gu dan Bai Ningbing. Budidaya berakhir, Bai Ningbing berdiri dan segera meninggalkan ruang rahasia. Selama seluruh proses, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan ekspresinya dingin seperti es. Fang Yuan juga bukan seseorang yang banyak bicara. Selama 1,5 tahun ini, keduanya sudah terbiasa berinteraksi seperti ini. Fang Yuan dalam hati merenung, ketika saya mencapai tahap puncak peringkat 3, esensi purba Bai Ningbing tidak akan banyak membantu saya. Tapi dari periode interaksi yang panjang dengannya dan dari perubahan kecil dalam auranya, aku samar-samar bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari alam peringkat 4. Bahkan jika Bai Ningbing mencoba yang terbaik untuk menunda kultivasinya, kutukan 10 fisik ekstrim belum hilang dan mulai menunjukkan efeknya. Menurut apa yang dikatakan Bai Ningbing, bakatnya telah meningkat 2% lagi dan sekarang mencapai 93%. Peningkatan 7% lainnya akan mencapai 100% dan dia akan mendapatkan kembali fisik jiwa es gelap utaranya. Jika dia mencapai peringkat 4, esensi purba emas kuningnya akan sangat membantu saya dalam menerobos ke alam peringkat 4. Dalam beberapa aspek, dia dan saya berada dalam keadaan yang sama. Saya memiliki jangkrik musim semi-musim gugur dan dia memiliki fisik jiwa es gelap utara. 7 hari kemudian, Fang Yuan menerima kabar baik dari Wei Yang. Lelang, bencana yang jarang terlihat muncul di Gunung Jufeng dan menghancurkan klan Ju. Sisa-sisa klan Ju telah tunduk ke kota klan Sang dan melelang sejumlah besar koleksi klan mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Dengan demikian,
akan segera ada lelang. Setelah mengatakan ini, Wei yang dengan sengaja berkata kepada Fang Yuan, "Saudara Fang, keberuntunganmu telah datang. Saya telah menyelidiki dan menemukan ada kekuatan pahit Gu yang dilelang kali ini." Wei yang jelas dari permintaan Fang Yuan untuk kekuatan pahit Gu. Fang Yuan bahkan telah memintanya untuk bertanya sebelumnya. Yang utama adalah semua orang di kota Klansang melihat pelelangan ini dengan penting, akan sulit bagi Tuan Muda Sang Yazi untuk bermain trik. Wei yang menambahkan, konflik antara Sang Yazi dan Fang Yuan bukanlah rahasia lagi bagi para petinggi klan Sang. Kekuatan pahit Gu, Klan Ju, tatapan Fang Yuan menjadi cerah. Klan Ju memiliki pendirian selama berabad-abad, pasti ada banyak hal yang berguna untuk ditawar sekarang karena mereka menjual properti mereka. Kekuatan pahit Gu yang belum diperoleh Fang Yuan meskipun mencarinya di mana-mana, adalah salah satunya. Saya telah mengumpulkan hampir 1 juta batu purba selama 1,5 tahun ini. Saya memiliki peluang besar untuk berhasil membeli kekuatan pahit Gu. Kasus seperti kehancuran klan Ju tidak jarang terjadi. Di dunia ini, selain bencana manusia, ada juga bencana alam. Angin kencang bertiup sepanjang tahun di Gunung Jufeng, meskipun itu adalah gunung spiritual yang memiliki mata air roh, lingkungannya sangat buruk. Mungkin ada banyak harta karun di penyimpanan Ju Clan. Saya harus berpartisipasi dalam pelelangan. Fang Yuan segera memutuskan. Apa? Ju Clan memiliki kekuatan pahit Gu. Dalam sebuah ruang kerja, Sang Yazi perlahan mengerutkan alisnya. Dia memegang dokumen di satu tangan, dokumen itu berisi sebagian besar detail lelang. Dan tangannya yang lain ada di atas meja, jari telunjuknya mengetuk permukaan. Untuk berpikir keberuntungan Fang Zheng sangat bagus, saya melakukan segalanya untuk menghalanginya dan sepertinya dia masih akan mendapatkan kekuatan pahit Gu. Bahkan ayah memperhatikan pelelangan kali ini, tidak akan mudah bagiku untuk ikut campur. Tapi, Fang Zheng, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan kekuatan pahit Gu dengan mudah. Saya juga akan berpartisipasi dalam pelelangan dan memastikan Anda menderita kerugian besar. Sang Yazi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin saat memikirkan itu. Dia selalu menyimpan dendam karena pemerasan Fang Yuan. Dia adalah orang yang berpikiran sempit dan picik, menolak untuk melihat Fang dan Bai mendapatkan ketenaran dan status. Dia hanya bisa meredakan kebencian di hatinya dengan melihat rasa sakit dan penderitaan Fang dan Bai. Angin kencang bertiup terus-menerus sepanjang tahun di Gunung Jufeng. Sejak didirikan, Desa Klan Ju telah menghadapi ancaman badai. Desa Klan Ju terletak di puncak Gunung Jufeng, memiliki sejarah ratusan tahun. Menentang bencana alam sebagai manusia biasa, klan sering menghadapi ancaman pemusnahan, tetapi mereka berhasil setiap saat. Tapi kali ini, mereka menghadapi badai raksasa yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Desa Klan Ju tidak bisa lagi membela diri, dan dihancurkan oleh bencana. Badai yang menakutkan menghancurkan mata air roh, dan banyak orang di Klan Ju meninggal. Setelah kehilangan desa mereka, mereka hanya bisa pergi dan datang ke kota Klan Sang, mencari perlindungan dengan harapan membangun kembali rumah mereka di masa depan. Harga komoditas tinggi di kota Klan Sang, untuk hidup, mereka harus menjual asetnya. Bagi Klan Ju, ini adalah bencana, tetapi bagi yang lain, ini adalah kesempatan langka. Meskipun Klan Ju adalah klan berukuran kecil, mereka memiliki rahasia untuk dapat hidup di Gunung Jufeng dan melawan bencana alam selama ratusan tahun tanpa jatuh. Klan Ju menjual aset mereka membuat lelang ini sangat menarik bagi orang-orang. Begitu berita keluar, itu menarik perhatian kebanyakan orang di kota Klan Sang. 7 hari kemudian, pelelangan diadakan. Di pelelangan, penuh sesak dengan orang dan tidak ada kursi kosong di aula besar. Kamar pribadi di lantai yang lebih tinggi semuanya terjual habis juga. Fang Yuan dan Bai Ningbing, menggunakan token duri ungu mereka, merebut kamar pribadi untuk diri mereka sendiri. Fang Yuan membuka celah di tirai ruangan, berdiri di satu sisi merasakan suasana aula yang gaduh. Saat ini, pelelangan belum dimulai, dan hampir 1000 orang di aula sedang berbicara di antara mereka sendiri, membuat keributan besar. Sayang sekali untuk Klan Ju. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya kalah karena badai. Manusia benar-benar tidak dapat menentang kekuatan unsur-unsur alam. Seseorang berseru, ini tidak banyak, klan baru bangkit dan klan lama tersingkir. Sama seperti beberapa tahun yang lalu,
3 klan di Gunung King Mao musnah bersama. Kematian klan Ju bukanlah sesuatu yang luar biasa. Seseorang merasa acuh tak acuh. Tragedi klan Ju adalah kebahagiaan kami. Saya mendengar ada banyak hal bagus dalam pelelangan ini. Seseorang sombong dengan bencana klan. Begitu banyak anggota klan Ju memasuki kota klan Sang, ini akan menyebabkan gangguan besar bagi ekonomi kota klan Sang. Seseorang memprediksi masa depan. Pada saat ini, ada keributan besar. Lihat, itu Tuan Muda klan Sang Qiuniu. Fang Yuan mengikuti suara itu dan melihat Sang Qiuniu masuk dari pintu masuk, mengambil langkah besar. Dia memiliki tubuh berotot dan langkahnya stabil. Dia berusia 30 tahun sekarang, sebagai putra tertua Sang Yan Fei. Salam untuk Tuan Muda tertua Qiuniu. Hormat saya kepada Tuan Muda tertua. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melihat Tuan Muda tertua secara langsung. Sekaligus, banyak orang bergegas dan memberi penghormatan kepada Qiuniu. Halo semuanya. Qiuniu tidak banyak bicara, tersenyum ringan saat dia dengan tenang menghadapi situasi tersebut. Akhirnya, dia masuk ke kamar pribadi di bawah tatapan semua orang. Rumah lelang menjadi sunyi lagi. Tapi segera setelah itu, keributan muncul lagi. Tuan Muda Chao Feng dan Fu Xi juga ada di sini. Mereka memiliki hubungan yang hebat sejak muda, seperti yang diharapkan, mereka datang ke sini hari ini bersama. Putra keempat, Sang Chao Feng, masih memiliki rambut yang berantakan dan aura liar. Putra ke-13 Sang Fu Xi halus dan halus, terlihat seperti seorang sarjana. Keduanya berbicara saat mereka memasuki kamar pribadi bersama. Pelayan mereka membuka jalan bagi mereka di sepanjang jalan, dan mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Fang Yuan tampak dengan ekspresi dingin, menyipitkan mata. Dalam ingatannya, Sang Chao Feng hampir berhasil mendapatkan posisi pemimpin klan Sang. Dia adalah pesaing terbesar Sang Xinqi. Dia jahat dan licik, dan memiliki keberanian yang menentukan. Ini agak seperti Sang Yan Fei. Sang Fu Xi adalah pendukung terbesarnya, rela berada di bawahnya dan memiliki kecerdasan, pandai merencanakan. Di masa depan, ketika pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian terjadi, dia merencanakan dan menggunakan strategi yang menyebabkan kerusakan besar pada Gu Master Iblis, mendapatkan ketenaran secara instan. Keduanya, yang satu mampu dan yang lainnya pandai merencanakan, saling melengkapi. Yang pertama mengendalikan zona pertempuran Gu sementara yang terakhir mengendalikan zona lelang. Keduanya adalah domain penting di kota klan Sang, sedang berkembang sepenuhnya. Saat ini, keduanya adalah faksi terbesar ketiga di antara 10 tuan muda yang bersaing. Sebelum Sang Chao Feng dan Sang Fu Xi memasuki kamar mereka, sekelompok orang lain datang. Sang Pu Lao, Sang Xuan Ni, dan Sang Bi Si berjalan dengan senyum penuh saat mereka berbicara. Ketiganya adalah anak ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Sang Yan Fei. Karena manfaat, mereka membentuk aliansi kecil. Mereka adalah faksi terbesar kedua di antara tuan muda yang bersaing karena mereka memiliki kekuatan kolektif yang kuat dan untuk sementara menekan Sang Chao Feng dan Sang Fu Xi. Sang Pu Lao mengendalikan rumah bordil di kota klan Sang, dia adalah seorang Casanova dan wanita. Sang Xuan Ni bertanggung jawab atas restoran dan toko sutra, memiliki mulut besar dan hidung lebar, 2 jejak asap kuning keluar dari hidungnya saat dia bernapas. Sang Bi Si pendek dan gemuk, tetapi juga merupakan Gu Master jalur kekuatan. Gu intinya adalah Gu Ban Kura-Kura, memiliki kekuatan 10 kura-kura. Sang Xuan Ni dan Sang Bi Si adalah ahli kultivasi yang kuat, sedangkan Sang Pu Lao memiliki bakat sastra dan nasib dengan wanita. Dengan ketiganya sebagai kepala, 2 petarung dan 1 sarjana, mereka memiliki koordinasi yang hebat. Ketiga tuan muda itu tidak memilih ruangan, tetapi duduk di aula. Sang Pu Lao memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang hebat, kemanapun dia pergi, orang-orang mengikuti. Dia berbicara dengan santai di antara orang-orang, menyatu dengan sempurna, menyebabkan adegan menjadi lebih hidup. Di kiri dan kanannya, Sang Xuan Ni dan Sang Bi Si berdiri seperti 2 penjaga. Anak-anak Sang Yan Fei semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara pria. Fang Yuan menghela nafas di dalam. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi 10 tuan muda klan Sang sekarang. Saat ini, ada 3 faksi di antara para tuan muda. Yang pertama, adalah Sang Qiuniu. Dia adalah putra tertua Sang Yan Fei,
hanya dengan identitas ini, dia memiliki banyak tetua dan anggota klan Sang yang mendukungnya. Yang kedua, adalah Sang Pulao, Sang Xuanni, dan Sang Disi, ketiganya berkumpul menjadi kekuatan yang kuat dan saat ini menjadi pusat perhatian. Yang ketiga adalah Sang Chaofeng dan Sang Fuxi, menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Adapun yang lain, Sang Yazi adalah seorang penyendiri, memiliki sedikit pengaruh. Sang Ciwen ceria dan bersemangat, tetapi tidak memiliki ambisi. Sang Pisiu memiliki bakat besar, tetapi terlalu licik. Saya ingin membantu Sang Xinci naik tahta, kita tidak bisa bersaing dengan 3 faksi. Meskipun Sang Xinci dapat berkultivasi, bukaan yang terbangun dengan paksa hanya memiliki bakat kelas C, ini bukan fondasi yang lemah, tetapi fondasi nol. Sang Xinci adalah putri haram Sang Yanfei, dan ibunya berasal dari klan Zhang. Klan Zhang dan klan Wu sangat dekat, memiliki banyak dendam dengan klan Sang. Ini adalah kelemahan politik Sang Xinci. Setiap tahun, selama penilaian Tuan Muda, ada peluang besar bagi anak-anak Sang Yanfei yang lain untuk bangkit. Dalam ingatan saya, Sang Xinci baru menjadi Tuan Muda klan Sang setelah 6 tahun. Tapi ini terlalu lama, jika saya ingin memanfaatkannya, saya harus membawanya ke sana sesegera mungkin. Penilaian tahun ini adalah kesempatan. Fang Yuan mengevaluasi dalam hatinya. Untuk membuat Sang Xinci berkuasa, dia harus berurusan dengan anak-anak Sang Yanfei yang lain. Karena dia tidak bisa berurusan dengan 3 faksi besar, dia harus berurusan dengan yang lain. Pada aspek ini, Fang Yuan memiliki rencana sejak dia memasuki kota klan Sang. Saat dia memikirkan Sang Xinci, dia tiba. Banyak bola mata tertarik ke pintu masuk rumah lelang. 2 wanita cantik klan Sang. Sangat cantik. Tuan Muda Sang Ciwen terlihat imut dan polos, tetapi datang dengan Lady Sang Xinci, dia kalah dalam hal penampilan. Orang-orang berdiskusi. Sang Xinci dan Sang Ciwen berpegangan tangan dan berbicara saat mereka memasuki rumah lelang. Sang Ciwen mengenakan gaun warna-warni, wajahnya seperti buah persik, lembut dan lembut. Sang Xinci mengenakan rok hijau, rambut hitamnya halus dan matanya bersinar seperti bulan. Kulitnya putih seperti salju dan bibirnya berwarna merah muda dan lembut. Dia tampak anggun dan anggun, lembut seperti air, ketika dia tersenyum, itu murni dan sempurna, kecantikan yang sempurna. Itu menyebabkan tatapan orang menjadi linglung. Di samping mereka berdua, ada 4 pelayan. 2 di antaranya adalah Tianlan dan Xiao Dai, pelayan pribadi Sang Xinci. Para pelayan memblokir para pemuda yang bersemangat di aula, saat Sang Xinci dan Sang Ciwen berjalan menuju kamar pribadi Fang Yuan. Saudara Heitu, Saudari Bai Yun. Sang Xinci menyapa, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Sang Yanfei menggunakan pria yang memenangkan surga Gu untuk membangkitkan bukaannya dengan paksa. 2 tahun ini, dia menggunakan banyak cacing Gu yang berharga untuk meningkatkan bakatnya. Dari bakat kelas D 20% terendah, perlahan-lahan naik ke kelas C 59%, selangkah lagi dari kelas B. Sang Yanfei membayar harga yang sangat mahal untuk mengasuhnya, dan mengajarinya secara pribadi. Sang Xinci merasakan cinta kebapakannya, dan kebenciannya menghilang ke udara tipis, menikmati cinta dan kebahagiaan. Sang Yanfei memilih banyak Master Gu untuk mengajarinya. Sang Xinci tinggal di rumah sebagian besar waktu, belajar lebih banyak tentang kultivasi Gu Master atas kemauannya sendiri. Dia pintar dan dewasa, setelah menghadapi beberapa kesulitan, dia menginginkan kekuatan tetapi tidak sombong, memiliki tujuan yang ketat untuk dirinya sendiri dan meningkat dengan pesat, menyebabkan Sang Yanfei sangat senang. Lelang ini adalah kesempatan langka untuk bersantai, dia telah menerima undangan Fang Yuan dan ingin datang sendiri, tetapi bertemu Sang Ciwen di sepanjang jalan. Fang Zeng, aku datang tanpa diundang, apakah kamu akan mengusirku? Sang Ciwen tertawa saat dia mengikuti Sang Xinci ke dalam ruangan. Bagaimana saya berani, silakan duduk. Fang Yuan mengundangnya sambil tersenyum. Bai Ningbing duduk di satu sisi, mendengar ini, dia tidak berbalik, tetapi tetap tanpa ekspresi. Sang Ciwen menatap kecantikan es ini dengan rasa ingin tahu, berpikir, orang luar mengatakan Bai Ningbing dingin dan sombong, sepertinya mereka benar. Selanjutnya, dia memandang Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Zeng ini juga sangat sombong.
Setelah mencapai pusat kota ketiga, dan memenangkan semua pertempurannya, tidak pernah mengalami satu pun kekalahan, banyak pasukan mulai merekrutnya. Sang Chao Feng, Sang Qiuniu, Sang Pulao dan lainnya, mereka bahkan mengadakan perjamuan dan mengundangnya secara pribadi, tetapi ditolak. Keduanya bersama, benar-benar burung berbulu berkumpul bersama. Sang Qiwen mengendalikan tahap pertempuran kota klan Sang, dia sangat jelas dengan situasi Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang dan Bai tidak pernah kalah dalam pertempuran sejak mereka bergabung dengan tahap pertempuran, mereka memiliki bakat luar biasa dan merupakan orang paling terkenal di zona pertempuran. Ketenaran mereka bahkan menyaingi dua Master Gu peringkat 4 yang hebat, Jukai Bei dan Yan Tu. Siapapun bisa mengatakan bahwa masa depan mereka menjanjikan, jika ada tuan muda klan Sang yang mendapatkan bantuan mereka, itu akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan mereka. Tapi dia, Sang Qiwen, tidak memiliki ambisi, jadi dia tidak mengirim undangan apapun kepada mereka. Saudara Heitu, sudah lama, apakah kamu baik-baik saja? Kudengar kamu bertarung dengan Master Gu bernama Teng Jiulong. Sang Xin Qi duduk di samping Fang Yuan, tatapannya tertuju padanya saat dia bertanya dengan prihatin. Fang Yuan tertawa ringan, baru 10 hari sejak kita bertemu, mengapa, sudah lama. Adapun Teng Jiulong, dia bahkan tidak bisa menghentikan kemajuan saya sebelum kalah. Dalam tahap pertempuran ini, hanya Jukai Bei dan Yan Tu yang menjadi ancaman, sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Kata-kata tenang Fang Yuan menunjukkan kebanggaan dan kepercayaan dirinya yang luar biasa, saat Sang Qiwen mendengarkan dengan mata bersinar, dan hati Sang Xin Qi tergerak sekali lagi. Bersambung.